Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, biar saya absen dulu ya. Sandi, Adian, Tommy, Amalia satu ya, Amanda. Mulai pelajaran kita speaking dulu ya, nyanyi ya. Ya. Kali ini kita akan mempelajari materi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang iklim? Kalian tahu? Ya, terus? Ya, mantap. Kemudian, apa lagi? Ya, jadi iklim adalah silakan guys kita dibacakan. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang panjang. Iklim merupakan fenomena alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur, yaitu radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, hujan, evaporasi, tekanan udara, dan angin. Nah, jadi iklim itu kondisi cuaca rata-rata yang jarak waktunya itu lama, biasanya sekitar 6 bulan. Jadi kalau di Indonesia karena iklim tropis, jadi musimnya terbagi menjadi dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ya. Nah, iklim ini juga terbagi menjadi digabungkan dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Ada yang tahu radiasi matahari itu apa? Ya, jadi pancaran atau pantulan sinar matahari ke bumi. Kemudian temperatur atau suhu. Kemudian kelembapan, awan, hujan, evaporasi. Nah, evaporasi itu benda apa ya? Cair yang kemudian menguap dan menjadi gas. Yang nantinya akan membentuk awan dan nantinya menurunkan hujan. Nah, di Indonesia ini berada di daerah tropis sehingga memiliki jenis iklim tropis atau iklim panas dengan suhu yang bersifat panas. Karena di Indonesia ini merupakan iklim tropis, jadi terdapat dua musim, yaitu musim apa tadi? Kemarau. Kemudian juga ada iklim muson, yaitu terjadi karena pengaruh angin muson dari barat dan timur yang saling bergantian, yang kemudian nanti akan membentuk musim hujan juga dan musim kemarau.
lama. Kemudian perubahan iklim, silakan Ayu. Bacain Mas. Terjadinya perubahan iklim itu masih bersifat alami dari dunia global. Lalu kemudian setelah periode 1800-an ini terjadinya perubahan iklim itu karena pengaruh dari atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi terjadinya perubahan iklim yang biasanya mengarah ke hal negatif, seperti pembakaran fosil berupa batu bara, minyak, gas itu yang membuat atmosfernya itu menjadi jelek gitu, dan lapisan ozonnya itu menjadi tipis. Sebenarnya baru saja oksigenasi ada empat sekarang. Sebenarnya sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya banjir besar di Jakarta, menurunnya tambang banjir di Tuban, hingga sungai garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang